Saya Feni. Saya Kesereka. Saya Andrian. Selamat menyaksikan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di dalam dunia usaha, perusahaan memerlukan tenaga kerja yang siap dipakai. Itu berarti seseorang memerlukan keterampilan dan kekhususan dalam melakukan tenaga kerja agar tenaga kerja berjalan dengan baik atau perusahaan berjalan dengan baik. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan untuk para pekerja. Hal itu bertujuan untuk dibangunnya melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan kreatif. Kedua, pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dilakukan pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerjasama dengan sekolah dan kampus. Kerjasama yang dilakukan pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan dengan sesuai jurusannya. Di sini akan dilanjutkan oleh Henry. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Feni. Selanjutnya adalah individu. Dalam meningkatkan mutu kita dalam bekerja, kita harus melakukan berbagai hal. Contohnya seperti membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Membekali diri dengan pengetahuan atau keterampilan. Contohnya seperti dalam menggunakan komputer, berbahasa Inggris dan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah menanamkan jiwa kewirausahaan, yang dimana bekerja itu bukan hanya bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bekerja juga dapat kita lakukan dengan cara mandiri, seperti membangun perusahaan atau membangun usaha seperti ternak ayam, budidaya anggrek atau berdagang. Dan juga kita individu harus bisa mengembangkan bakat yang mereka miliki dan mengenali peluang seperti menciptakan produk baru, cara produksi baru, dan menghitung biaya yang ingin digunakan dalam melakukan suatu usaha. Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan di bagian E, sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia itu beragam, ada harian, mingguan, dan bulanan. Dan ada beberapa sistem cara pembayarannya. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka tingkat upah akan cenderung turun, begitupun sebaliknya. Para pencari kerja rela menerima upah kecil agar mereka tetap dapat bekerja. Kondisi ini sering kita jumpai di negara-negara maju yang tingkat penduduknya rendah, seperti Jerman dan Inggris. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya sering melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upah. Bahkan ada di antara mereka yang rela menerima gaji kecil di bawah upah minimum provinsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari Tessa yang sudah dijelaskan oleh Tessa, yang dimana itu saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, upah minimum. Dimana pada tahun 2000 Indonesia menggunakan UMR atau upah minimum regional, di mana upah ini berdasarkan wilayah atau tempat tinggal penduduk. Dari sini ada perbedaan jauh dari pendapatan setiap penduduk, di mana dari desa A bisa menghasilkan 5 juta per bulan, sedangkan desa B menghasilkan 6 juta per bulan. Maka selisih dari pendapatan mereka per bulan itu ada 1 juta. Dan setelah tahun 2000, pemerintah mengeluarkan aturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, di mana di sini mengatakan bahwa UMR diganti menjadi UMP atau upah minimum provinsi, di mana desa A dan desa B memiliki pendapatan yang sama-sama menjadi 6 juta rupiah. Di sini akan dilanjutkan oleh Mary. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andrian. F. Pengangguran. Yang pertama, tingkat pengangguran. Dapat kita ketahui bahwa pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, atau juga disebut sedang menyiapkan suatu usaha yang baru. Jenis pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklis ialah pengangguran yang terjadi akibat turunnya perekonomian. Dia juga memiliki dua faktor, itu jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. Dua, orang yang kehilangan pekerjaan akan lama mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran struktural ialah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian.
Pengangguran situasional ialah pengangguran yang terjadi akibat kesulitan temporal untuk pemberian kerja. Keempat, pengangguran musiman ialah pengangguran yang terjadi akibat pergantian musim. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu. Pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, setengah menganggur. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mary, yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran yang pertama adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Upah merupakan salah satu komponen untuk membentuk suatunya pendapatan nasional. Jadi, jika semakin banyak pengangguran, maka upah akan semakin sedikit dan pendapatan nasional akan semakin sedikit. Selanjutnya itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat kita dapatkan melalui pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, jika pengangguran semakin banyak, maka pendapatan per kapita akan semakin sedikit. Selanjutnya ialah dampak terhadap penerimaan negara. Sumber dari penerimaan negara yaitu pajak, khususnya untuk pajak penghasilan. Jadi, jika pengangguran semakin banyak, maka negara akan menerima sedikit dari pajak penghasilan. Selanjutnya ialah dampak bagi biaya sosial. Biaya sosial itu seperti biaya untuk penambahan tenaga kerja medis, peradilan, karena jika banyak pengangguran, maka banyak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya ialah beban psikologis. Jadi, setiap orang yang menganggur akan mengalami beban psikologis yang dimana karena mereka merasa tidak berguna atau merasa minder, yaitu seperti mereka merasa tertekan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ialah cara mengatasi pengangguran siklus. Yang pertama dapat kita lakukan ialah menambah daya beli masyarakat, di mana daya beli masyarakat dapat meningkat bila mendapat tambahan pendapatan. Selanjutnya, pemerintah dapat mendirikan proyek yang bersifat umum, contohnya seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan jembatan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural. Jadi, yang dapat kita lakukan itu seperti pemberian bimbingan ataupun pendidikan kepada tenaga kerja yang sedang menganggur untuk berkarir ataupun sebagai persiapan di karir berikutnya. Yang ketiga ialah cara mengatasi pengangguran friksional. Pada dasarnya pengangguran ini tidak bisa dihilangkan melainkan bisa dikurangi. Yang pertama dapat kita lakukan ialah percepatan dalam seleksi pemilihan tenaga kerja. Yang kedua ialah menggunakan ataupun memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Yang terakhir ialah cara mengatasi pengangguran musiman. Yang dapat dilakukan itu pemberian informasi lengkap mengenai lowongan kerja baru kepada tenaga kerja yang sedang menganggur, mengenai pekerjaan baru dan juga yang berada di bidang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.